Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini videonya ini cukup mendebarkan ya. Ini full loh videonya. Ini mungkin karma juga ya. Teman-teman ingat kasus sebelumnya tentang WNI di Teluk Ru ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sungguh ini merupakan tontonan kelas atas terjadi di Kuala Lumpur. Seorang pedagang balon sederhana Melayu pula dikeroyok oleh gerombolan petugas DBKL. Kenapa? Karena DBKL rupanya nggak sanggup menghadapi satu orang pedagang balon sendirian. Aksi dramatis ini lebih pantas disebut sebagai perang balon Kuala Lumpur ketimbang penertiban. Kalau saja Marvel mau syuting film superhero baru, DBKL bisa jadi contoh sebagai tokoh villain yang gagal menang lawan seorang pedagang. Yuk kita simak videonya. Itulah di media sosial, beberapa rakaman video memaparkan kekecohan dan pergelutan antara anggota penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dengan beberapa orang awam di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, tengah malam tadi. Difahamkan, insiden bermula apabila pihak DBKL mengambil tindakan merampas barang jualan beberapa individu yang dikatakan berniaga tanpa lesen, termasuk seorang penjual belon. Penjual terbabit enggan menyerahkan belon yang dibawanya, menyebabkan berlaku pergelutan antara kedua-dua pihak. Keadaan semakin tegang apabila beberapa individu lain turut menjerit meminta pihak berkuasa tidak mengasari penjual belon tersebut. Bagaimanapun, setakat ini belum ada kenyataan rasmi daripada pihak DBKL berhubung insiden. Ya Allah. Ngertipin satu orang aja sampai seperti itu, coba. Ya Allah. Bang, relax abang, janganlah sampai macam ni bang. Sabar. Dia apa itu dicekik apa gimana itu? Jangan macam ni. Ya ampun. Jangan sampai macam ni bang, relax lah bang. Bang, jangan macam ni bang. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni bang, jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Satu orang awam dikeroyok. Luar biasa. Di BKL ini bahkan ada yang perempuan itu ya. Kalau mati orang ditanya. Kalau mati orang ditanya. Nah, ribut nih, mulai ribut. Kalau mati orang tu macam mana? Kalau mati orang tu macam mana? Oh, woi, apa lu? Apa lu? Hei, apa? Nggak boleh direkam itu. Nangkep satu orang, bukan satu orang. Mesti keroyokan gitu DBKL. Wah, tambah rusuh. Masyarakat nggak terima ini.
di ibu kota negara loh, di Kuala Lumpur. Sangat memalukan kejadian seperti ini. Masa nertipin 1-2 orang pedagang aja nggak bisa, apalagi pedagang bawang. Ya Allah. Kalau melihat kayak gini sedih juga ya. Pedagang kecil cuma untuk mungkin mencari ini ya, rezeki menjelang hari raya. Susah juga. Wah, berantem beneran tuh. Dorong-dorongan. Report polis yang tersebar. Kejadiannya tanggal 28 Maret 2025 jam 23.50 malam ya. Jadi hampir jam 12 malam kejadiannya. Tulisan ini pernyataan dari pihak DBKL ya, bukan dari korban penjual balon. Bulan puasa sebenarnya bulan Ramadan dan semua tidak baju kurung ditawarkan dengan tanda harga RM50 saja. Yang mana cari jumpa apa yang kita ada jumpa apa yang stok terbaru. Ini lucu ini. DBKL-nya seolah-olah jadi korban ini. Cari kunta dewasa ada kunta kanak-kanak bergas ini. Macam-macam pilihan warna ada lagi, macam-macam saiz ada lagi di Butik Ustazah. Ya, teman-teman. Ya itu tadi seperti Pak De bilang di awal. Kasus ini mirip ya, sangat mirip dengan kejadian penembakan WNI yang menewaskan 2 orang WNI ya di Teluk Ru, Selangor, Malaysia. Yang kasusnya sampai sekarang juga nggak kedengeran ya. Penyelesaiannya seperti apa? Jadi kalau dulu itu kan pihak dari polisi patroli pantai Malaysia
Setelah kejadian, justru mereka yang membuat laporan ke pihak polisi. Nah, ini sama ya. Mereka yang berbuat nih, polisi yang berbuat, nih DBKL ini termasuk polisi ya, karena dia di bawah naungan kepolisian. Justru mereka ini, DBKL-nya yang bikin laporan, seolah-olah mereka ini adalah sebagai korban dari kejadian tersebut. Sama ya, kejadian waktu di Teluk Ru ya, yang masalah WNI tersebut di Dardor ya. Ya pihak dari patroli pantai Malaysia yang membuat laporan gitu ya ke kepolisian, seolah-olah mereka lah yang menjadi korban, mereka yang ditabrak, mereka yang diginin dan seterusnya. Ya, ini adalah budaya yang memang terjadi di negara tersebut ya, di mana justru pihak yang berwenang itu pura-pura jadi korban ya, lalu melaporkan kejadiannya, di mana di situ ya jelas saja ya adalah isi dari laporannya pembelaan ya. Ya, jadi dengan penuh tenaga dan keberanian nih DBKL ini nyerbu seorang pedagang merampas balon warna-warni yang jelas jauh lebih ringan dari otak mereka ini ya. Aksi ini langsung memicu keributan besar. Ya, pastinya kan dilihat videonya itu. Lucunya, setelah berhasil menunjukkan betapa perkasa mereka ada menertibkan penjual balon, DBKL ini malah buat laporan ke polisi. Ya, mereka lapor seolah-olah mereka yang jadi korban lah. Nah, ini gimana ya? Yang ngeroyok mereka, yang ngerampas balon mereka, yang bikin ribut itu adalah mereka, yang ngelapor juga mereka. Luar biasa mentaliti para jagoan cari simpati ala DBKL ini. Lalu bagaimana nih nasib pedagang balon yang jelas lebih terhormat daripada pasukan DBKL ini? Harus lapor kemana dia? Ke DBKL? Jelas nggak mungkin, karena yang ngerampas balonnya ya mereka. Ke polisi laporannya. Nah, setelah lihat DBKL lapor duluan dengan akting pura-pura jadi korban, bisa-bisa si pedagang malah yang ditangkap. Ya, arogansi DBKL ini mengingatkan kita nih. Tadi balik lagi nih ya ke masalah yang tadi di Teluk Ruh, masalah TNI yang di Dardor pada Januari 2025. Di mana kan kita tahu ada 2 yang meninggal dunia, 3 dalam perawatan dan mudah-mudahan sudah sembuh ya untuk sekarang ya. Nah, dalam insiden ini kan tidak jelas penyelesaiannya. Ya seperti biasa, Malaysia itu jago nih kalau urusan menindas yang lemah tapi bungkam. Kalau harus bertanggung jawab, bahkan warga tempatan pun tak mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya itu sendiri ya. Nah lucunya, mereka ini justru mengklaim sebagai kaum yang istimewa di negara maju nih, para orang Melayu nih ya. Tapi kok justru pedagang Bangla yang diperlakukan dengan istimewa. Pedagang Melayu sendiri malah dicincang sama DBKL. Sungguh sistem yang bobrok. Kalau begini terus, jangan heran kalau yang jual balon di Malaysia nanti tinggal orang asing, sementara pribumi hanya bisa menonton sambil meratap. DBKL sepertinya perlu berubah nama nih ya, namanya diganti gitu. Bukan lagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tapi menjadi Dewan Balon Kuala Lumpur. Spesialis ngerampas balon dengan gaya preman kampung ya. Nah, kejadian di Teluk Ruh ya di Selangor itu kan warganet sangat viral ya. Dari pihak Malaysia, warganet ini selalu menyalahkan para WNI yang katanya kenapa mau ditangkap malah lari, ya ditembaklah gitu. Terus dia bilang terbaiklah patroli pantai Malaysia. Nah sekarang nih Pak disuruh nih dia orang nih, ayo puja-puja tuh DBKL melaksanakan tugasnya yang justru menindas orang Melayu Malaysia sendiri. Ayo para netizen Malaysia ya, lakukan seperti itu gitu ya. Bilang DBKL yang terbaik. Atau bilang ya pedagang balon itu yang salah. Ya memang salah, pedagang balonnya itu tidak berizin ya. Tetapi bukan begitu cara bertindak. Ya DBKL itu kan suatu badan ataupun pengawasan resmi milik negara nih. Pastikan mempunyai ya bagaimana cara untuk menangani orang di lapangan ya. Itu kan sudah diajarkan begitu. Jadi nggak seperti yang terjadi seperti ini sangat memalukan sekali. Nah,
kalau perlu nih ya, kalau perlu ya cobalah baling nasi lemak kepada DBKL-nya ya, atau kepada pedagang balonnya ya, silakan aja netizen Malaysia nih berkomentar nih ya, seperti apa gitu. Mau tahu Pak D ini ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Banyak sekali sebenarnya komentar dari para netizen Malaysia sendiri ya. Ini menyerukan bahwa DBKL itu tidak sepantasnya melakukan hal anarkis seperti ini, hal yang arogan seperti ini terhadap seorang pedagang kecil. Apalagi ini kan di hari raya ya, menyambut hari raya begitu. Apa salahnya begitu ya kalau diberikan kelonggaran sedikit untuk mendapatkan sedikit uang ya, untuk bisa menyambut hari raya yang datangnya besok ya, tanggal 31 Maret 2025. Oke, gimana pendapat teman-teman nih? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.